Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian HKBP Resort Kupang. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Molo tatopoti akadosata, haposa do ibana jala bonar manesa dosata, jala payason hita sian nasa ageduhon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu sifat Allah yang kita patut syukuri dalam hidup kita adalah Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia adalah Allah yang mengampuni kita. Apa yang terjadi jikalau Allah tidak lagi berkata, "Aku tidak mengampuni kamu"? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kata ampun atau mengampuni dari Tuhan tidak ada lagi bagi kita? Kemusnahan, kebinasaan, hidup di dalam ketidakbaikan, hidup seperti di neraka, bisa saja kita alami. Saudara-saudariku, firman Tuhan ini sedang menegur dan mengingatkan kita kembali. Satu hari yang kita hidupi, kita jalani, yang Tuhan anugerahkan, itu adalah pengampunan Tuhan. Ketika kita boleh tiba sampai saat ini, kita sudah di 14 Maret 2026. Saat ini Tuhan sedang berkata, jadi ketika kita berhadapan atau diberikan Tuhan satu hari lagi dalam kehidupan kita, itu tanda Tuhan masih mengampuni kita. Berarti hidup kita ini adalah pengampunan daripada Tuhan. Maka dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Lalu apa yang harus senantiasa kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan tulus dan ikhlas. Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini adalah orang yang tidak selalu mampu hidup dalam jalan Tuhan. Ada jalan-jalan yang terkadang membuat jalan kita sesat, keliru ketika kita menjalaninya. Sebab kita condong kepada keinginan daging kita, maka saat ini ketika kita mau datang kepada Tuhan dan mengaku segala dosa kita, Dia adalah Allah yang mengampuni. Kalau antara hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Lalu bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, saudara-saudariku? Bagaimana hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan pimpinan kita, atasan kita, bawahan kita, atau siapapun saat ini yang bersama, yang dekat dengan kita. Ketika seseorang melakukan kesalahan, salah langkah di dalam jalannya, saat ini ketika dia memohon pengampunan daripada kita, apakah kita mau dan bersedia mengampuninya? Harusnya iya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Sebab ketika kita mengampuni sesama kita, kita harus ingat hari ini yang Tuhan berikan, hari baru ini, seperti di awal renungan ini tadi saya katakan bahwa setiap hari yang kita jalani itu adalah hari yang Tuhan berikan sebagai pengampunan Tuhan kepada kita. Setiap harinya Tuhan berikan kepada kita. Lalu siapakah kita ketika kita tidak mampu mengampuni sesama kita? Siapakah kita sehingga kita tidak mampu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki dirinya? Mungkin kita akan berkata untuk membenarkan diri kita, aku sudah berapa kali memberikan dia pengampunan? Sekali, 2 kali, 3 kali, jangan dicoba-coba. Firman Tuhan berkata, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali kami harus mengampuni sesama kami? Apakah 7 kali? Petrus berkata demikian, tetapi Yesus menjawab, 70 kali 7, artinya tiada tara, tanpa batas.
Itulah konsep pengampunan. Oleh karena konsep seperti itulah kita masih hidup di dunia ini, karena pengampunan Tuhan tanpa batas kepada kita. Maka kita pun mari berikan pengampunan kepada siapapun yang mungkin menyakiti, menyulitkan kehidupan kita. Inang, kita seperti seolah-olah tanda kutip bodoh sekali dengan hal seperti itu. Saudara-saudariku, saya mau menegaskan bahwa segala sesuatu memang perlu ada kajian, dan segala sesuatu perlu akan ada yang namanya upah. Semua hal yang baik akan ada upahnya, tetapi semua hal yang tidak baik akan ada ganjarannya. Biarkan Tuhan yang memberikan hukuman bagi setiap orang yang tidak berkenan. Hati kita bereskan saja mengampuni. Untuk menghakimi dan menghukum, biarlah itu menjadi hak Tuhan. Saudara-saudariku, mari tetap di dalam iman yang sungguh-sungguh, yakini bahwa tugas kita hanya mengampuni. Kalau menghukum dan memberikan hukuman itu adalah tugas Tuhan. Mari jalankan hidup kita ini dengan sukacita, mari hidupi hidup kita ini dengan tanpa beban, tetapi kita siap dan senantiasa mampu menerima sesama kita dan hidup saling mengampuni. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk dapat melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Tuhan, sekiranya ada yang menyakiti hati kami, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hati yang mengampuni. Dan ajarkan kami Tuhan, ketika kami tidak suka atau tidak mau Tuhan untuk dicelakai oleh orang lain, biarkanlah kami menjadi orang yang terus berbuat baik, bukan malah mencelakai sesama kami. Ajarkan kami Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami hidup dalam pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.